Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kingsu yawa jara satu, kingsu satu patititang, kingsu naranang ratanang, kingsu core hiduharang. Silang yawa jara satu, sadha satu patitita, panya naranang ratanang, punyang core hiduharanti. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sodiotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini merupakan malam yang sakral, malam yang penuh dengan kebahagiaan. Di mana pada malam hari ini, di malam bulan purnama terang, kita bersama-sama bisa kembali mengisi hari kita untuk menjalankan atasila, untuk melakukan puja bakti dan juga latihan meditasi. Kini sekarang tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hari bulan purnama terang, atau kita sebut sebagai hari Uposatha, tentu kita sebagai umat Buddha tidaklah asing, karena memang seharusnya kita umat Buddha juga tahu tentang ini. Tentang Uposatha, yakni adalah waktu di mana para umat Buddha lebih menggiatkan dirinya dalam praktik spiritual. Nah, biasanya juga dibarengi dengan praktik atasila, yang biasa disebut sebagai puasanya umat Buddha. Ya, kita biasa menyebut puasanya umat Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di zaman Sang Buddha pada waktu itu, ketika bulan purnama terang, sudah menjadi kebiasaan bahwa orang-orang di zaman itu menggunakan waktunya untuk memperdalam latihan. Entah dengan praktik atasila, dengan kewihara, mendengarkan uraian Dhamma, dengan meditasi dan lain sebagainya. Mereka menggunakan waktu terkhusus di hari bulan purnama. Kenapa kok harus di bulan purnama? Di hari bulan purnama itu dianggap sebagai hari yang sakral. Tidak hanya di India, bahkan sampai di Jawa pun juga begitu kan. Biasanya bulan terang, bulan purnama itu selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Nah, banyak orang lebih menggiatkan waktunya, menggiatkan dirinya untuk praktik spiritual. Nah, kalau di Sri Lanka, bulan purnama itu disebut sebagai Poyade atau hari Poya. Nah, itu di sana biasanya umat Buddha itu datang ke wihara-wihara. Karena setiap bulan purnama itu menjadi hari libur nasional, di mana umat Buddha semuanya berbondong-bondong datang ke wihara yang masing-masing untuk mendengarkan Dhamma, untuk menjalankan atasila, untuk melakukan puja bakti dan lain sebagainya. Nah, menariknya kalau di sana itu setiap hari purnama itu ribuan umat Buddha memenuhi wihara. Karena biasanya di Sri Lanka itu
Kalau di hari Poya atau hari Purnama begini, dari pagi sampai malam itu wihara ada penceramahnya berganti-ganti. Dari pagi dari jam 7 sudah mulai penuntunan sila. Nanti ada ceramah satu bante. Setelah selesai ada ceramah bante yang lain sampai malam jam 9. Maka ketika bulan Purnama itu dianggap sebagai bulan atau hari yang sakral. Tidak hanya masyarakat India, tetapi juga kita sebagai umat Buddha menganggap hari Purnama itu adalah hari yang sakral di mana kita seharusnya bisa meluangkan waktu kita untuk praktik spiritual. Seperti pada malam hari ini. Nah, maka praktik spiritual itu adalah hal yang perlu dilakukan. Memang kegiatan Atasila ini sepertinya belum begitu serempak ya di Indonesia, tapi ini adalah hal yang bagus sekali untuk mengawali, untuk pendahuluan supaya nanti ke depannya orang-orang itu akan mengetahui bahwa di hari Uposatha kita sepatutnya menggunakan waktu kita untuk praktik spiritual. Kalau orang Jawa ada tetembungan, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Bahwa pengetahuan itu didapat dari praktik lelaku. Nah, kalau zaman sekarang karena orang senengnya cuma melaku-melaku, akhirnya lupa praktik lelaku. Sudah tidak lagi praktik puasa, sudah tidak lagi praktik penahanan diri. Padahal kalau zaman dulu yang namanya orang tua, orang sepuh, ya mungkin sebagian dari sini, para sepuhnya masih ini, menjalankan laku, biasanya mereka di hari-hari bulan Purnama itu juga akan menjalankan praktik lelaku. Nah, lelakunya umat Buddha apa? Ya praktik Atasila. Seperti pada malam hari ini, praktik meditasi, mendengarkan uraian Dhamma. Itu adalah lelakunya umat Buddha. Kalau umat Buddha menjalankan lelaku ya seperti ini. Kan ngelmu iku kalakone kanthi laku. Jadi pengetahuan itu didapat dari praktik lelaku. Karena orang zaman dulu ya, kalau kita berbicara tentang filsafat Jawa, orang zaman dahulu, orang itu suka dengan praktik spiritual. Suka dengan meditasi, suka dengan praktik yang namanya tapa brata. Itu penahanan diri. Menahan diri. Maka orang Jawa selalu menasihati kita untuk ojo turu sore. Ojo turu sore itu maksudnya ya jangan tidur di sore hari. Karena apalagi zaman dahulu ya, zaman dahulu kan gak ada hiburan. Biasanya kalau orang sudah capek bekerja, tidur sore. Tetapi salah satu lelaku yang dipraktikkan adalah jangan tidur sore-sore. Maksudnya supaya kita masih punya waktu untuk praktik spiritual. Entah itu dengan cara hening, meditasi, atau dengan cara yang lain. Nah, kalau zaman sekarang orang itu sudah beda zamannya. Kalau zaman dulu orang itu suka praktik lelaku, sekarang orang zaman sekarang senangnya melaku-melaku. Kalau sudah melaku-melaku, yang didapat bukan ketenangan, tetapi adalah kesenangan. Tapi karena kesenangan itu adalah sesuatu yang sesaat, maka begitu kesenangan itu sirna, banyak orang stres, banyak orang tertekan karena masalah tekanan hidup. Padahal zaman sekarang kan banyak hiburan. Ada televisi, dari pagi sampai besok pagi lagi ada. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dahulu saya dapat cerita begitu. Kalau mau nonton TV hanya di waktu-waktu tertentu saja. Nah zaman sekarang dari pagi sampai besok pagi lagi full. Pasti ada tayangan. Maka seseorang itu jadi banyak tekanan hidup juga gara-gara TV. Meskipun TV itu sifatnya menghibur. Tetapi karena tontonan yang tanpa tuntunan, ya maka isinya cuma hiburan yang bersifat kesenangan. Sehingga orang tersebut lupa tentang arti ketenangan.
Maka kalau zaman dahulu ya praktik lelaku ya dengan meditasi, dengan hening. Nah kalau di Sri Lanka, kembali cerita lagi di Sri Lanka itu, biasanya kalau ada di acara TV-TV begitu, pagi sampai malamnya nggak sampai tengah malam. Setelah itu tengah malam sampai pagi itu diisi cuma pembacaan parita. Jadi kalau orang Sri Lanka kalau malam-malam juga sudah tidak ada tontonan untuk nonton film sinetron seperti zaman sekarang di Indonesia. Karena kebanyakan nonton sinetron hidupnya jadi penuh dengan drama. Ya kan? Akhirnya praktik lelakunya dikesampingkan. Yang harusnya bisa digunakan untuk meditasi malah digunakan untuk nonton sinetron yang penuh dengan drama sampai nangis-nangis, sampai ikut marah-marah padahal tidak tahu bahwa itu memang sengaja diskenario. Nah, karena terlalu banyak mencari kesenangan sehingga orang tersebut lupa tentang arti ketenangan. Lupa tentang praktik meditasi. Padahal meditasi adalah hal yang baik. Sebagai praktik lelakunya umat Buddha. Nah, kita sebagai umat Buddha kan juga harus senang meditasi. Meditasi. Ya, bisa pagi, bisa sore. Dan meditasi itu tidak harus dimengerti sebagai duduk diam mengamati nafas, tapi juga di dalam keseharian kita. Misalnya para bapak dan ibu ini lagi di rumah, mungkin yang ibu-ibu lagi masak sayur di rumah. Nah, kalau sambil masak itu dilakukan dengan penuh perhatian, gosok, gosek dengan penuh perhatian, itu juga latihan ketenangan. Kan banyak orang itu biasanya kalau sudah melakukan aktivitas hanya sekadar aktivitas tetapi tidak ada perhatian. Itu seperti hanya mesin. Cuma bisanya gerak tapi tidak ada perhatian. Nah, salah satu latihan meditasi adalah latihan kesadaran. Artinya kita menerapkan kesadaran kita dalam setiap tindakan. Nah, itu lelakunya umat Buddha. Maka dari itu jangan lupakan lelakunya umat Buddha, yaitu praktik kesadaran, praktik meditasi. Ya, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Di zaman Sang Buddha ada sebuah pertanyaan dari sesosok dewa. Ada sesosok dewa bertanya kepada Sang Buddha dengan kalimat, Kingsu yawa jara saddu, Kingsu saddu patitita, Kingsu naranang ratanang, Kingsu core hidu harang. Apa yang baik yang perlu dipertahankan atau dimiliki sampai usia tua? Apa yang baik yang perlu ditegakkan? Apa yang disebut sebagai permatanya orang-orang, dan apa yang disebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Pertanyaan ini diajukan kepada Sang Buddha, sesosok dewa. Jadi kalau kita berbicara tentang pertanyaan dari dewa kepada Sang Buddha itu adalah hal yang lumrah. Karena memang Sang Buddha itu kan Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Kita berguru kepada Sang Buddha. Sama para dewa juga berguru dengan Sang Buddha. Makanya para dewa bertanya kepada Sang Buddha tentang pertanyaan tadi. Apa yang bagus, yang baik untuk dimiliki sampai usia tua? Sang Buddha menjawab, Silang yawa jara satu. Kemoralan atau moralitas adalah hal yang baik untuk dimiliki sampai usia tua. Moralitas, perilaku yang baik ini adalah hal yang baik untuk dimiliki sampai usia tua. Maka para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kita sebagai umat Buddha perlu memiliki perilaku yang baik, menjalankan moralitas. Nah, sebagai umat Buddha, pokok latihan yang paling dasar adalah Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu dipegang, dilatih, supaya memiliki tindakan dan ucapan yang baik.
Karena kalau tindakan kita baik, ucapan kita baik, maka hidup kita tidak sia-sia. Bukan berapa lama seseorang itu hidup, tetapi adalah berapa banyak waktu yang ia gunakan untuk kebaikan, untuk menjaga moralitas. Sekalipun seseorang bisa hidup sampai 100 tahun, tetapi kalau dalam hidup ia gunakan dengan sia-sia, dengan perbuatan yang tidak baik, maka hidupnya adalah hidup yang sia-sia. Sekalipun seseorang hidup tidak sampai tua, tetapi ia gunakan dengan baik, menjaga moralitas, maka hidupnya adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang bernilai. Itulah kenapa para bapak dan ibu kita perlu memiliki moralitas. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan, juga menjaga pikiran. Jadi kita sebagai umat Buddha punya pegangan, yaitu menjaga moralitas. Karena kalau perilaku kita baik, kita juga akan diterima oleh masyarakat dan juga kita akan dikenal baik. Yang namanya orang baik itu tidak hanya sekali berbuat baik, tetapi selama hidupnya ia menggunakan waktunya untuk kebaikan. Kan seperti orang dikatakan sebagai pecinta kopi, tidak hanya minum sekali, tidak hanya minum kopi sekali, tetapi berkali-kali, maka orang tersebut baru layak disebut sebagai pecinta kopi. Sama halnya di sini, kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang baik, maka kita harus memiliki perilaku yang baik sampai usia tua. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan dari dewa. Kingsu Sadhu Patitita, apa yang baik untuk ditegakkan? Sang Buddha menjawab, Sada Sadhu Patitita, keyakinan adalah hal yang baik yang perlu ditegakkan. Sada, keyakinan. Kita harus punya keyakinan nih para bapak dan ibu. Kita harus punya keyakinan. Keyakinan tentang apa? Nah, di dalam agama Buddha nih ada 4 jenis keyakinan. Nih umat Buddha perlu tahu nih, kadang-kadang kan umat Buddha kan hanya mengaku sebagai umat Buddha tetapi tidak tahu apa yang diyakini. Ya kan? Tidak tahu apa yang diyakini. Ada 4 yang perlu diyakini oleh umat Buddha. Yang pertama adalah Tathagata Bodhisattva, yaitu yakin terhadap pencapaian sempurna Sang Buddha, Sang Tathagata yang maha sempurna, Sang sesepuh jagat. Kita punya keyakinan pada Sang Buddha, bahwa Sang Buddha itu adalah yang maha suci, yang maha sempurna. Kita punya keyakinan satu, yaitu kepada Buddha. Ya, ini meliputi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian yang kedua adalah keyakinan tentang kama sada, tentang hukum karma. Bahwa dalam hidup ini ada loh sebab dan akibat. Dalam hidup ini sesuatu itu tidak terjadi dengan kebetulan, tetapi ada sebab dan akibat. Ada hukum perbuatan yang pasti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu nanti akan menghasilkan akibat. Makanya kita juga punya keyakinan terhadap kama yang disebut sebagai kama sada. Nah, yang ketiga ini juga berkaitan dengan kama lagi, yaitu wipaka sada. Terkhusus adalah akibat dari karma. Akibat dari karma. Artinya bahwa perbuatan itu ada akibatnya. Kalau kama tadi dimengerti sebagai perbuatan yang dilandasi dengan niat. Jadi karma itu bukan dosa loh. Kadang-kadang kan umat Buddha yang tidak tahu menganggap karma itu selalu berkaitan dengan dosa. Oh, ini karmamu. Oh, ini sudah karmamu. Kadang-kadang kan memaknai karma sebagai dosa. Tapi dalam agama Buddha karma itu adalah perbuatan. Nah, perbuatan itu akan menghasilkan akibat. Nah, keyakinan tentang adanya akibat dari perbuatan itulah yang disebut sebagai wipaka sada. Sang Buddha memberikan formulanya. Yadi sang wapate bijang tadi sang harate palang kalyana kari kalyanang papakari capapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebahagiaan, pelaku keburukan akan mendapatkan penderitaan.
Maka hidup ini ada sebab dan akibat. Kita juga harus yakin, punya keyakinan bahwa perbuatan kita akan menimbulkan akibat. Dan apa yang kita dapat saat ini juga tidak terlepas dari apa yang pernah kita sebabkan. Sang Buddha mengatakan, kamang sate wibajati yadidang hina panitatayati. Karmalah yang membedakan manusia antara hina dan mulia. Kenapa kita ini berbeda-beda? Ada yang dilahirkan dengan fisik yang rupawan. Ada yang dilahirkan dengan fisik yang biasa-biasa. Ada yang dilahirkan dengan fisik sudah tidak rupawan. Perilakunya juga tidak baik. Hidup lagi. Nah, kok ada perbedaan? Kok ada yang dilahirkan di keluarga kaya? Kok ada juga yang dilahirkan di keluarga menderita, susah banget? Kenapa itu semua terjadi? Itu bukanlah hukuman, bukanlah takdir, tetapi adalah hasil dari perbuatan kita. Maka apa yang kita dapatkan saat ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat dulu. Jadi kalau saat ini kita hidupnya berkelimang harta, hidup di keluarga baik, hidup berkecukupan, punya wajah yang rupawan, itu berarti dulu kita sering berbuat baik. Mengetahui hal ini kita jangan berhenti berbuat baik, harusnya ditingkatkan. Kalau saat ini hidup kita susah, kok hidup susah banget ya? Begini, penderitaan kok seperti ini? Di mana letak keadilan? Kalau memang ada yang disebut sebagai maha kasih, maha adil, di mana letak keadilan sesungguhnya? Buktinya kan semua orang beda-beda. Itu artinya dulu kita pernah melakukan keburukan. Tetapi daripada kita mengutuk keadaan, kita lebih baik memperbaikinya dengan cara berbuat baik. Oh, saat ini saya masih susah, itu berarti dulu saya kurang berbuat baik. Kalau petani sadar saat ini tidak bisa panen, itu berarti dulu kurang banyak nanam. Maka kalau tidak panen ya jangan iri dengan tetangga. Harus banyak nanam. Sama di sini, kalau saat ini hidup kita masih, kok hidup masih begini-begini saja ya. Oh, saya harus berbuat baik supaya nanti juga banyak manen. Kan kadang-kadang orang itu malah iri dengan tetangganya yang berhasil, kadang-kadang kan begitu. Tanpa melihat bahwa ada sebab dan akibat. Maka kita punya keyakinan tentang wipakasada. Kemudian para bapak dan ibu, keyakinan yang berikutnya adalah kammasakata sada. Kammasakata sada itu adalah keyakinan bahwa kita adalah pemilik dari karma kita. Kan Sang Buddha senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Kammasakomhi, aku adalah pemilik dari perbuatanku sendiri. Kammadayado, aku adalah pewaris dari perbuatanku sendiri. Kammayoni, aku terlahir dari perbuatanku sendiri. Kammabandu, aku berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Kammapatisarano, aku bergantung, aku terlindungi oleh perbuatanku sendiri. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tassadayado bawisamiti. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Jadi kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, ya nanti akibatnya akan kita peroleh sendiri. Maka berbuat baik ini tidak bisa diwakilkan nih para bapak dan ibu. Kadang-kadang kan orang tua itu nyuruh anaknya. Bisanya cuma nyuruh anaknya sana pergi ke wihara, sana ikut meditasi. Tapi orang tuanya tidak melakukannya. Oh, itu tidak bisa mendapatkan pahala. Memang menyuruh orang berbuat baik itu ada pahalanya. Tetapi tidak penuh gitu kalau tidak melakukannya sendiri. Kalau ibarat nih para bapak ibu lagi lapar. Kalau pengen kenyang, makan sendiri apa nyuruh orang lain makan? Makan sendiri kan? Maka kalau kita ingin bahagia ya kita harus melakukan sebab-sebab kebahagiaan, yaitu berbuat baik sendiri. Jangan hanya bisanya nyuruh anaknya sana sini, tetapi orang tuanya tidak ke wihara. Sana ikut latihan meditasi, tapi orang tuanya malah nonton sinetron di rumah.
Nah, jadi para bapak dan ibu ini juga harus latihan sendiri, harus praktik berbuat baik sendiri begitu. Karena kalau orang itu lapar, kalau pengen kenyang, ya harus makan sendiri. Tidak bisa menyuruh orang lain untuk makan kemudian kita bisa kenyang. Tidak bisa. Makanya harus berbuat baik sendiri karena kita adalah pemilik dari perbuatan kita sendiri. Kita juga adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri. Apa yang kita lakukan ini akan kita warisi. Kalau kita berbuat baik, ya kita akan mewarisi kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, ya kita akan mewarisi keburukan. Nah, kadang-kadang di masyarakat ini menyalahkan warisan. Ketika ada penderitaan misalnya, wah ini gara-gara karma buruk orang tua nih, saya dapat imbasnya nih. Ini gara-gara ini kutukan nih, kutukan ini. Tidak demikian, namanya karma itu akan berlaku pada orang yang melakukannya. Tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Kalau ada perbuatan baik, ya kita sendiri yang akan mewarisinya. Karma yoni, kita terlahir dari karma kita sendiri. Kenapa kita punya jatah yang beda-beda, kita punya wajah beda-beda, kita punya potensi beda-beda. Itu juga karena karma kita sendiri. Tidak semua kan sama. Nah, kita juga berkerabat dengan karma kita sendiri. Kenapa kita dilahirkan di keluarga ini? Kenapa kita bertemu dengan ini? Itu juga karena karma kita. Kemudian kita juga terlindungi karena karma kita sendiri. Kalau kita sering berbuat baik, ya maka kita akan menciptakan perlindungan bagi diri kita sendiri. Begitu, itulah keyakinan yang dimiliki oleh umat Buddha. Yaitu keyakinan terhadap Sang Buddha, keyakinan tentang karma, keyakinan tentang akibat karma, juga keyakinan tentang kita adalah pemilik dari karma kita. Itu keyakinan yang perlu ditegakkan, yang perlu dimiliki oleh umat Buddha. Jadi umat Buddha ini harus punya keyakinan yang kokoh supaya tidak digoyahkan oleh keadaan. Kadang-kadang kan umat Buddha itu mudah sekali goncang gara-gara keyakinannya tidak jelas. Ya kan? Maka kita harus punya keyakinan yang kokoh. Kemudian pertanyaan dewa yang berikutnya adalah Kingsu naranang ratanang. Apa yang disebut sebagai permatanya orang-orang? Apa yang berharga bagi orang-orang? Sang Buddha mengatakan panya naranang ratanang. Kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Kalau kita punya kebijaksanaan, itu berarti kita punya sesuatu yang sangat berharga. Harga dari kebijaksanaan itu jauh lebih tinggi daripada harga material. Kalau orang itu mungkin kaya raya, punya banyak harta, tetapi tidak punya kebijaksanaan, hidupnya seperti orang bodoh. Ia bisa ditipu orang, tindakannya juga bodoh, tindakannya merugikan. Tapi kalau orang itu meskipun hidupnya biasa-biasa saja, tapi punya kebijaksanaan, punya pemikiran, punya pengetahuan, maka hidupnya, derajat hidupnya meningkat. Begitu. Maka kebijaksanaan ini adalah hal yang bagus yang dimiliki. Sekalipun seseorang kehilangan sanak keluarga, kehilangan harta benda, itu tidaklah seberapa daripada kehilangan kebijaksanaan. Karena kalau seseorang itu sudah kehilangan kebijaksanaan, maka ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Hidupnya menjadi seperti orang gila. Maka kita harus punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu pengetahuan yang bisa didapat dari mendengarkan dhamma, yaitu sutta mayapanya. Kemudian dengan cinta mayapanya, yaitu kebijaksanaan dengan perenungan, kontemplasi. Nah, kalau orang Jawa ini dulu sering merenung. Nah, perenungan orang Jawa, orang yang sering merenung itu juga bisa mendapatkan kebijaksanaan. Maka sering-seringlah juga merenung. Merenung itu artinya ya hening begitu. Ada juga yang bawa nama apanya, kebijaksanaan yang didapat dari latihan meditasi. Nah, kalau seseorang itu bisa melatih meditasi, ia bisa juga mengembangkan kebijaksanaan. Ini perlu dimiliki oleh para bapak dan ibu saudara sekalian. Nah, kemudian pertanyaan dewa yang terakhir adalah Kingsu core hiduharang. Apa yang tidak bisa dicuri, diambil oleh orang lain? Sang Buddha mengatakan punyang core hiduharang. Kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh orang lain, oleh siapapun. Kalau kita berbuat kebajikan,
Kebaikan itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mencuri kebajikan kita. Maka kalau kita berbuat baik, ya kebaikan itu akan kembali pada kita. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa mencurinya. Kemanapun kita pergi akan mengikutinya. Di kehidupan ini, juga di kehidupan selanjutnya. Di kehidupan ini bahagia dengan kebajikan, di kehidupan mendatang juga bahagia karena memiliki timbunan jasa kebajikan. Nah, kebajikan ini perlu dilakukan. Nah, landasannya bagaimana cara berbuat kebajikan? Ya bisa dengan sila, dengan dana, dengan bawana. Dengan dana, sila, dan bawana ini bisa membuat kebajikan. Jadi para bapak dan ibu saudara sekalian bisa berbuat kebajikan dengan berdana. Berdana tidak harus materi, bisa berdana tenaga, bisa berdana nasihat, bisa bantu-bantu. Nah, seperti orang Jawa kan sudah terbiasa ya gotong royong, nanti ikut ibu-ibunya kadang-kadang kan ikut rewang. Nah, itu juga baik. Baik bukan hanya untuk menjalin hubungan sosial, tapi juga baik karena itu juga perbuatan yang bajik, bisa menimbulkan kebajikan. Maka nih kalau para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian diminta ini untuk gotong royong, dalam bahasa Jawa biasanya sambatan atau rewang untuk mantu begitu, ya lakukanlah karena itu adalah hal yang baik, juga kebajikan itu. Itu juga kebajikan. Nah, jadi kan ada orang Jawa juga ada pepatah. Orang Jawa itu kalau tidak serawung maka nanti mantumu akan suwung. Maksudnya kalau seseorang itu tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau serawung, tidak mau bantu-bantu, ketika punya hajat, ya tidak akan banyak orang yang datang, akan suwung. Ketika ada masalah juga suwung, tidak ada yang mau bantu. Makanya kita juga harus saling bantu-membantu. Nah, begitu. Itu salah satu berbuat kebajikan juga. Menjaga moral juga perbuatan bajik. Meditasi gratis, meditasi itu gratis. Bisa di rumah, itu juga perbuatan bajik. Tidak perlu bayar untuk meditasi. Sampai-sampai orang kota itu kadang-kadang bayarnya mahal sekali untuk ikut retreat meditasi. Padahal yang namanya ketenangan itu bisa didapat di mana-mana. Bisa meditasi sendiri di rumah-rumah. Di rumah masing-masing. Nih para bapak dan ibu bisa nih. Bisa latihan meditasi di rumahnya masing-masing. Itu juga perbuatan yang bajik. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, itulah mengenai kebajikan. Jadi kebajikan itu sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Kalau kita punya kebajikan, kita berbuat baik, ya nanti akan kembali lagi pada diri kita. Kebajikan ini juga mengabulkan harapan. Mengabulkan harapan juga kan di dalam Nedi Kanda Sutta itu disebutkan bahwa ini adalah penimbunan harta karun terbaik bagi pria dan wanita. Kalau Anda berbuat baik, Anda artinya menukar harta materi menjadi harta kebajikan. Materi tidak bisa dibawa mati, tetapi kebajikan bisa dibawa mati. Apa yang Anda kumpulkan di kehidupan ini, itu akan Anda tinggalkan. Tetapi apa yang Anda berikan untuk menolong orang lain, itulah yang Anda bawa. Maka dari itu, ya kita harus sadar bahwa hidup ini kan ibarat mong mampir ngombe. Cuma sebentar. Nah, apa yang kita miliki ini juga bukan milik kita yang sejati. Maka kita mestinya bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk menolong, untuk berbuat kebajikan. Kita punya tenaga, kita bisa bantu tenaga. Kita punya materi, kita bisa bantu materi. Lagi panen misalnya, kita lagi panen misalnya, panen apa ya? Ada punya sayur mayur, kita bisa bagi ke tetangga yang membutuhkan. Nah, kalau ada yang membutuhkan kita bisa bagi, kita bisa berdana tenaga dan lain sebagainya. Itu juga kebajikan. Kan dikatakan juga yang dewa bipatenti sabakama dadonidi, bahwa kebajikan ini juga mengabulkan harapan-harapan para dewa dan juga manusia. Jadi kalau kita ingin harapan kita tercapai, ya kita harus mengkondisikannya salah satunya dengan berbuat bajik. Jangan hanya
mendongak ke atas tetapi tidak ada usaha, tidak ada kebajikan. Kalau hanya mendongak ke atas, merengek-rengek sampai nangis-nangis gitu, wah nggak dapat tuh. Pengen sugih, pengen kaya, tapi nggak kerja. Nah, bagaimana? Pengen berhasil, tapi juga tidak berbuat kebajikan. Akhirnya apa? Modal besar, juga rugi semua habis. Karena dia lupa berbuat kebajikan. Maka berbuat kebajikan ini juga harus diupayakan nih para bapak dan ibu. Supaya usaha kita juga lancar. Kemudian harapan kita juga terkabul. Kita juga punya timbunan kebajikan yang berguna untuk kehidupan saat ini dan juga kehidupan mendatang. Maka kita harus berbuat kebajikan. Jangan lalai untuk berbuat kebajikan. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini sudah melakukan kebaikan, memperkokoh kembali sila, melatih meditasi, dan juga mendengarkan uraian dhamma. Semoga uraian dhamma di hari Uposatha di bulan purnama ini dapat memberikan pencerahan wawasan bagi kita supaya kita juga bisa berpegang teguh pada Dhamma Ajaran Sang Buddha. Ingat bahwa kita itu punya tugas, yaitu ikut menjalankan praktik spiritual. Agama Buddha itu bukan sekadar institusi di mana kita hanya bisa percaya, tetapi kita juga harus mempraktikkannya. Karena Sang Buddha mengatakan, Dhammacari sukang seti asming loke parang hija. Siapapun yang melaksanakan dhamma, ia akan berbahagia di kehidupan saat ini dan juga di kehidupan selanjutnya. Maka kita harus menjalankan dhamma ini. Kita harus meningkatkan praktik dhamma kita, yaitu melakukan lelaku. Jangan hanya senang melaku-melaku, tetapi juga senanglah praktik lelaku. Karena kalau seseorang itu sudah senangnya cuma melaku-melaku, nanti lupa praktik lelaku, lupa praktik meditasi, lupa praktik keheningan, hidupnya hanya mengejar kesenangan, nanti hidupnya akan banyak kesusahan. Maka kita juga harus praktik lelaku. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga uraian dhamma ini bermanfaat, bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.